Iya, iya. Jadi yang pertanyaan Bang Sultan tadi apa ya? Yang apa ya? Biar Jadi satu-satu lah. Bang Karena Sultan kenapa? sudah ada beberapa tadi. Satu-satu. Iya, Bang. Ya. Aku udah pinter. Pertanyaan Bang Sultan itu bagus tadi, bagus. Ya, kritis lah, kritis. Bagus ya. Silakan Bang Sultan. Diulangi lagi satu persatu karena ada beberapa tadi. Saya lupa supaya pas saya jawab satu persatu. Oh, yang dari awal. Ya, yang berarti yang saya kalau enggak saya ingat saya saja ya supaya jangan apa Tentang pernyataan Yesus. Yesus berkata, janganlah kamu menyangka aku datang untuk mentiadakan hukum Taurat. Ya. Sebelum langit dan bumi ini lenyap satu iota satu titik pun tidak akan meniadakan. Terus Ya. barang siapa yang meniadakan hukum Taurat itu sekalipun sekecil apapun, dia akan duduk di surga Allah yang paling rendah. Iya. Ya, betul itu, betul. Tidak ada yang dibatalkan. Ya. Jadi yang pertanyaan selanjutnya apa tadi dari tadi tidak ada yang dibatalkan. Jadi betul itu pemahaman Bang Sultan. Logikanya. Jadi yang selanjutnya saja di mana yang bertentangan lagi? Enggak. Pertanyaan saya tadi di ayat itu, Ya. dia datang meniadakan, tidak ada yang membatalkan, betul? Iya, bukan membatalkan dan bukan meniadakan. Tidak satu iota pun, betul. Hukum Taurat itu adalah kejadian sampai ulangan, ya, itu. Jadi bukan 10 hukum itu saja. Kalau pendapat saya nih harusnya, ya kan? Ya. Kalau orang Kristen itu mempercayai kalau Yesus itu Tuhan, perkataan perkataan Tuhan yang kalian anggap itu Tuhan Yesus itu, Ya. harus diikuti. Ini tanggapan saya lah, ya kan? Ya, pas itu. Ini dan memang itu firman ini dituruti oleh orang Kristen. Jadi yang bertentangan tadi selanjutnya kan yang di pikiran Bang Sultan aja. Yang artinya saya bukan mau berdebat. Yang pertanyaan Bang Sultan tadi karena tadi kan dikatakan sudah ditanyakan Pak Saifuddin Ibrahim dan betul itu. Dan pertanyaan itu betul yang seharusnya bisa dijawab dengan tepat tanpa ada yang bertentangan di dalam Alkitab oleh orang Kristen. Begitu. Jadi kemungkinan ada pun bertentangan mungkin bukan digali sendiri tetapi dihafal dari orang lain. Gitu, pendapat orang lain. Kalau saya ini pendapat orang lain tidak pernah saya hafal, tetapi atas pengertian itu saya baca sendiri ayatnya dan saya pahami gitu. Jadi yang saya ingat tadi pertanyaan Bang Sultan itu bahwa seolah-olah kami membatalkan karena misalnya kalau itu yang soal sunat dan makanan haram itu kan ada jawabannya. Mulai kisah makanan itu mulai kisah Rasul 10 sampai kisah Rasul 15. Di kisah Rasul 15 itu disimpulkan di ayat 20 dan 28 disimpulkan. Tapi kronologisnya mulai bertobatnya Cornelius, yaitu orang kafir. Orang kafir itu kan istilah LAI Alkitab terjemahan lama, artinya non Israel. Orang kafir bertobat, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Di situ baru ada perdebatan antara Paulus dengan Petrus dan rasul-rasul lain bahwa jangan disamakan peraturan kepada orang Israel dengan orang yang di luar bangsa kafir ini, bangsa kafir yang bertobat ini, yang dipenuhi Roh Kudus ini. Itu. Jadi Paulus itu dan kalau kita teliti ajaran Paulus itu dan memang betul karena ya saya gunakan istilah Alkitab LAI terjemahan lama ya dari Efesus 2 ayat 15. Saya bacakan saja ya. Itu artinya syariat ya.
Jadi artinya gini, ajaran orang Yahudi itu, ajaran Taurat itu yang disebut artinya disebut dengan istilah hukum Taurat. Kalau diterjemahkan dengan Alkitab LI terjemahan lama itu syariat Taurat sebenarnya. Lebih mudah dipahami orang-orang Muslim. Lebih mudah dipahami orang-orang Muslim. Artinya syariat ini kan peraturan, perintah dan larangan. Itu di LI terjemahan baru. Perintah dan larangan atau peraturan-peraturan, atau di terjemahan ILT disebutkan dogma-dogma. Orang Kristen pun sebagian masih pakai dogma. Tapi sebagian besar sudah pakai Alkitab ini saja, tidak ada peraturan lain selain Alkitab ini yang dipahami atas tuntunan Roh Kudus. Ya, jadi itulah perbedaannya. Jadi seolah-olah dibatalkan, tapi sebenarnya yang dirubah itu adalah syariatnya menjadi makrifat. Efesus itu Pak sewaktu Yesus hidup atau sudah disalib? Itu Efesus itu kan tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus. Oke. Sesudah naik ke surga. 15 itu Pak, Ya. 15 itu dengan menegaskan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Itu pembatalan loh. Iya, Paulus iya, yang mengatakan ya, ini tulisan Paulus ya. iya. Makanya mau saya tunjukkan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Ini bukan perkataan Yesus loh, ini perkataan Paulus. Betul? Iya. Ya. Dan itulah yang mau saya jelaskan. Jadi pengertian selama ini, baik sebagian orang Kristen dan terutama hampir seluruhnya orang Muslim, diterjemahkan ini, jadi Paulus membatalkan hukum Taurat, termasuk makan babi, makan binatang haram itu. Ya itu sebenarnya kronologisnya khusus terpisah itu, binatang haram. Mengenai sunat dan hari raya, hari Sabat dan lain-lain itu di Kolose. Itu diatur ya, bahwa itu hanyalah gambaran dari ajaran Kristus yang sesungguhnya. Hanya gambaran. Jadi peraturan bangsa Israel itu hanya gambaran atau persiapan atau perumpamaan. Itu sama lah itu, kurang lebih sama lah itu. Kalau di istilah pantun ada sampiran, ada isi, itu hanya sampiran lah itu. Belum ada isinya, belum ada. Jadi contohnya, kalau ditanya, apa sih hubungannya sunat, potong kulit katan dengan keselamatan? Semua orang Yahudi dan maupun orang Islam tidak ada yang bisa menjawab itu. Tetapi harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan oleh orang Israel, mati. Gitu sanksinya. Tetapi untuk orang non-Israel, sunat itu adalah, karena itu memang perjanjian antara Abraham, Ishak, dan Yakub dengan keturunan jasmaninya. Namun untuk keturunan rohani adalah sunat hati atau sunat Kristus. Iya. Itu sebenarnya untuk non-Israel, sunat yang berlaku adalah sunat Kristus. Dan itu sudah dinubuatkan. Di sini ayatnya Yehekiel tadi yang saya baca, ya. Iya. Itu untuk orang asing, ya, untuk orang asing. Iya. Dia sunat hati dan sunat dagingnya juga. Itu bukan hukum Taurat itu Bang, tata ibadah. Iya, taruhlah itu peraturan, termasuk Tata ibadah, termasuk ketentuan itu, ketentuan hukum Taurat. Tapi pernah ada kata Bang. Makanya banyak di Alkitab bermacam-macam lah. Setiap firman Tuhan, ya, yang ada di Alkitab, Begini Bang, di dalam Alkitab Bang ada kisah, ada firman Tuhan, ingat ya. Ada kisah, ada firman Tuhan, ada peristiwa. Dan ada firman Tuhan setelah disampaikan sudah selesai. Ada firman Tuhan nubuatan, yaitu belum selesai. Nah, makanya firman Tuhan itu berfirmanlah Allah, berfirmanlah Tuhan. Tidak ada dikatakan kami, tidak boleh. Ya, tidak boleh Bang. Nah, itu perbedaan. Maka pemahaman kamu baca memang perlu banyak bertanya gitu. Oh, Ya, jangan sampai salah. sebentar saya lanjutkan dulu ya. Karena enggak seluruhnya di dalam Alkitab itu kamu menganggap itu ceritanya itu Allah semua, tidak. Tapi kronologi sejarah perjalanan semua lengkap di situ.
Makanya ada sifat jelek, ada apa, nggak manusia itu pun ada gitu kan. Tapi bukan artinya itu firman Tuhan, tapi memberi kita pembacanya ya, mengerti keadaan di zaman itu. Oke, Bang Sultan begitu ya. Ya, saya lanjutkan dulu ya penjelasan saya yang tadi. Jadi saya mau membacakan Efesus 2 ayat 15 yang supaya lebih mudah dimengerti oleh orang Muslim. Mudah-mudahan ada orang Israel juga yang mendengarkan ini, tapi cuma 51 ini. Ya, orang Israel. Jadi saya bacakan dari terjemahan lama dulu ya. Kalau terjemahan baru sudah semua tiap hari dibaca itu. Tiap hari dibaca terutama oleh orang Muslim yang ingin tahu ya. Saya bacakan terjemahan lama ya. Sebentar. Ini, sesudah dilenyapkannya hukum Taurat dengan segala syariatnya ya, supaya dijadikannya di dalam dirinya, di dalam diri Yesus di sini, kedua belah pihak, itu artinya satu perikop ini kan mulai ayat 11 kalau nggak salah itu, nanti kita lihat. Menjadi Israel dengan kafir, itu saya gunakan istilah LI terjemahan lama saja. Israel kafir menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Tapi yang percaya Yesus saja, ya itu situ. Jadi saya terjemahkan lagi untuk orang Kristen ini yang apa ya, Kristen tradisional turun temurun. Ya, saya bacakan saja ILT ya, ILT terjemahannya. Ya, ILT. Ya, dengan melenyapkan perseteruan di dalam tubuhnya, yaitu Taurat dengan tentang perintah-perintah ini, syariatnya perintah-perintah ini terjemahan baru. Di dalam dogma-dogmanya ya, ini harus dihapuskan sebenarnya. Kembali kepada Alkitab secara murni ditambah Roh Kudus tuntunannya. Ditambah berdoalah, lebih banyak berdoa daripada membaca. Itu. Supaya Roh Kudusnya betul-betul menuntun pemahaman. Ya. Jadi ada tadi ayat dibacakan oleh saudara siapa tadi, Arya tadi ya. Itu siapa tadi? Yang bahwa hukum Taurat itu berlaku sampai dengan Yohanes Pembaptis ya. Iya, ya, Lukas 16. Ya, itu. Itu artinya sampai dibaptis. Itu artinya sampai dibaptis. Peraturan syariat itu berlaku sampai dibaptis. Sesudah dibaptis, sangat jelas itu di Galatia itu semua ada kemerdekaan, itu harus dimerdekakan semua dari peraturan. Artinya hukum Tauratnya itu tetap dilaksanakan secara murni, tidak satu iota pun dibatalkan. Tetapi syariatnya adalah hati nurani, kolbu di dalam istilah Muslim, kolbu yang sudah diterangi oleh Roh Kudus, yaitu iman. Itu iman. Di iman itu sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, saya tunjukkan dulu ayatnya ya. Cuman Pak, di situ ada ayat menegaskan sebelum langit dan bumi ini lenyap, berarti itu hari kiamat. Coba kita baca Matius 15 ya, yang kamu ngomong ya. Iya, kita bacakan lengkap Matius itu. 15. Matius Yang Matius 15 itu yang kamu bilang itu. 5 ayat 15 ya. Iya, Matius 5 ayat 15. Iya. Bukan ayat 15 kayaknya. Ayat 17 ya. Iya, ayat 17. Iya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yaitu termasuk makanan haram itu. Itu sudah semuanya terjadi. Di mana binatang haram itu, dengarkan dulu ya sebentar. Ini penting ini. Untuk apa? Di mana binatang haram itu di Kisah Rasul 10 adalah orang kafir semuanya. Ya, orang kafir atau non-Israel. Sesudah ditunjukkan itu, binatang itu sudah boleh dimakan. Itu kesimpulannya. Kalau menurut Bapak perkataan Yesus itu macam kiasan gitu ya? Bukan. Itu perumpama baru bahwa hukum Taurat ini akan dirubah sistemnya itu. Jadi Matius
Saya bacakan ya, ada ayat lainnya yang Matius menjelaskan. 5 ayat 18 Bang. Matius 5 ayat 18. Bukan itu yang dimaksud. Yang itu sudah kita baca tadi. Nah, gini Roma kan, sebelum semuanya terjadi, gini kan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama kok hilang? Tunggu. Sebelum terjadi kan sudah terjadi Bang, ketika Yesus di salib itu sudah terjadi. Matius 5 ayat 18. enggak, maksudnya kan begini, yang bertentangan di pikirannya Bang Sultan Ya, ini kan maksudnya gini, adalah hilang gitu, maksudnya artinya hukum gini, Taurat itu yang masih berlaku kepada orang Kristen. Kenapa orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat? iya, artinya yang di pikiran Bang Sultan ini kan, dan pada umumnya orang Muslim yang di pikirannya dan termasuk orang Israel, pertanyaannya sama itu. Jadi kenapa Anda makan babi? Kenapa Anda tidak disunat? Begitu. Itu kan peraturan hukum Taurat itu semuanya. Bukan Bang, bukan. Maksudnya kenapa orang Kristen tidak mentaati hukum Taurat? Kenapa dibatalkan oleh Paulus? Itu maksud dia, betul kan? Iya, itulah contohnya, itulah contoh Ya, praktisnya. yang dijawab sama Pak Pendeta pun betul, yang dikasih tahu sama Bang Raja Daud itu betul. Iya, itulah contohnya yang praktek-prakteknya yang mereka anggap kita melanggar hukum Taurat. Artinya makan babi itu setelah semuanya terjadi kan, sudah terjadilah bangsa kafir atau yang dinubuatkan atau diisyaratkan sebagai binatang haram di Imamat 11 itu adalah bangsa kafir non Israel yang masuk di dalam tubuh Kristus. Memakan itu kan masuk di dalam tubuh. Jadi gambarannya itu adalah bangsa kafir masuk di dalam tubuh Kristus dengan adanya Roh Kudus gitu. Dengan menerima Roh Kudus, dan ternyata di Kisah Rasul 10 kan, dan ternyata bangsa kafir itu di terjemahan lama disebutkan menerima Roh Kudus juga, kira-kira begitulah kata-katanya di Kisah Rasul 10 kalau nggak salah itu. Dan ternyata bangsa kafir pun di terjemahan lama menerima Roh Kudus juga, diberikan Roh Kudus juga oleh Tuhan. Seperti itu. Yang tadinya kan untuk orang Israel, dan Matius 15 itu tidak salah. Karena orang Israel menolaklah, dan karena mempertahankan syariatnya, syariat Taurat. Melaksanakan Taurat itu hanya dengan syariat-syariat. Bukan karena pemahaman, bukan karena iman. Di Galatia itu sangat jelas, Galatia 2, Galatia 3 itu, setelah ada iman itu, maka iman itulah syariatnya. Itu. Karena iman itu, kalau syariat Taurat, Yesus itu di Matius 12 itu salah, melanggar hukum Sabat. Karena menyembuhkan pada hari Sabat. Tetapi hukum makrifat setelah ada Roh Kudus, ya lihat dulu apa yang dikerjakan. Dia menyembuhkan orang sakit supaya bisa merayakan Sabat. Dan terus Sabat sesungguhnya itu adalah bisa merasakan hari Sabat itu, bisa merasakan tenang, perhentian yang sesungguhnya di dalam ibadah itu. Walaupun nama hari itu hari Sabtu lah, katakanlah hari Sabat itu. Kalau dia tidak dibebaskan dari penyakitnya, kalau misalnya orang yang jatuh dombanya di dalam jurang, kalau tidak diselamatkan dulu dombanya, tidak ada gunanya duduk manis di bait Allah, merayakan Sabat. Itu harus diambil dulu lah, supaya baru. Kalau ada yang bertengkar di rumah, harus berdamai dulu lah, baru bisa tenang mengalami perhentian yang sesungguhnya. Sebab perhentian itu adalah Roh Kudus hadir. Itu bukan hari Sabtu. Bukan hari yang nama orang Israel itu Sabat namanya. Hari Sabtu itu. Bukan Saturday. Pak Pendeta, Ya. Pak Pendeta kalau sama Pak Doni tadi itu jauh nggak posisinya? Apanya pemahamannya? Enggak, posisi jarak jauh tempat duduknya. Oh, nggak tahu. Saya di Medan. Oh, di Medan, jauh lah. Di Jakarta ya? Iya. Iya. Jadi ini sebenarnya. Jadi sebenarnya Pendeta datang ke situ ya. Karena dia cukup banyak koleksi Bible yang tahun berapa, yang lama-lama gitu. iya. Jadi gini. Saya bingung juga Pak kalau soal ada TB baru, ada yang lama, keluaran lama itu
Jangan begitu, Bang. Bang Sultan, yang kamu ributkan itu begini, Bang. Kenapa orang beragama mengusik orang beribadah? Kenapa orang beragama kok mencabuli gadis-gadis, perempuan? Kenapa orang beragama, kenapa selalu mengkafirkan orang? Artinya masa orang beragama itu lebih jelek orang yang tak beragama? Gini Bang, perkataan kafir ya untuk di luar muslim itu perkataan kafir ya karena dia menolak atau menutup hatinya karena salah satunya nggak percaya sama ajaran Islam Iya. perkataannya kafir. Jadi jangan tapi enggak jangan tersinggung dengan perkataan itu. Kebangsaan itu jangan. Ya, Ya, kurang lebih sama lah dengan apa ini LI terjemahan lama ini. Kafir itu artinya non Israel. Karena memang hanya Israel umat Tuhan pada saat itu. jangan tersinggung dengan perkataan kafir. Iya, itulah keyakinannya. Bang Sultan katanya Islam itu kan datang menyempurnakan, betul nggak? Oke. Sekarang Matius 5:22 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kafir kepada saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Di sini saja, Bang, tidak boleh sembarangan loh. Kok sebagai orang Islam itu kok malah sembarangan? Jangan Raja Daud sama Pak Pendeta itu. Enggak, apanya pendeta? Tentang Pak Pendeta ini menjelaskan di ayat dia yang kitab lama itu ada pernyataan tentang kafir. Tetapi aku ada ini Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kafir kepada saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yesus itu melarang, Bang. Kenapa melarang? Dia takut perasaan manusia yang lainnya itu tersinggung. Atau kita yang beragama itu bersifat jelek di hadapan manusia lainnya. Yesus tahu itu. Tetapi apakah kenapa pada zaman itu Muhammad dapat wahyu seperti itu, Bang? Tapi gini ya, kita jangan bertentangan kita nanti sesama Kristen ya. Jadi penggunaan kafir itu lebih tepat di LI terjemahan lama bahwa itu non Israel, itu betul. Termasuk saya. Saya itu walaupun saya keturunan Israel itu pun hanya secara rohani kan, tetap aja dari bangsa kafir itu. Kalau menurut terjemahan bahasa Inggris pun Gentiles tulisannya kan? Makanya saya bilang. Iya, Gentiles tulisannya. Jadi jadi itu. Jadi kita harus pegang. Dan terjemahan Matius 5 ayat 22 ini pun kurang tepat penggunaannya. Saya gunakanlah yang lebih tepat ini ILT atau terjemahan lama ya. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab, itulah yang terhadap saudaranya, ia pantas berada di dalam hukuman. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya raka, ini terjemahannya ini tidak diterjemahkan ini, entah apa raka ini. Raka ini terjemahan yang lebih tepat ini, ya, karena ini baru ya diterjemahkan ILT. Dia pantas berada di dalam Sanhedrin. Sanhedrin. Saya nggak tahu ini istilah ini, tapi ini istilah yang tidak diterjemahkan, yang lebih mendekati lah aslinya itu. Ya. Dan siapa yang berkata dungu, gitu, ia pantas berada di dalam neraka api. Ya itu sebenarnya. Jadi kafir itu yang lebih tepat non Israel. Lebih gampang menjelaskannya. Dan kita seirama lah dengan bahasa Inggris, dengan bahasa lain juga. Bahasa Inggris Gentiles dengan Israel itu Jews itu Yahudi. Yahudi dengan kafir. Gitu. Kafir itu kan jangan tersinggung karena kami bilang kafir itu karena keyakinannya sama dengan keyakinannya orang Israel. Ya itu nggak usah dipersoalkan dah itu. Ya. Karena jadi penggunaan kata kafir di Matius 5 di TB ini yang kurang pas. TB1 lah, TB1. TB2 pun udah berubah kayaknya ini. Betul solid itu yang mana, Pak Pendeta? Apanya? Itu di Alkitab itu kan ada yang juara pertama, kedua. Gini. Yang mana kok? Gini, apanya? Itu kan perbedaan antara
bahasa Ibrani dan bahasa Yunani dengan bahasa Indonesia tata bahasanya sangat jauh. Jadi ini terjemahan lama itu terjemahannya lebih tepat, lebih dekat, tetapi tata bahasanya ya bisa dikatakan kacau balau karena tidak tepat bahasanya. Karena itu bahasa Melayu dulu. Belum ada bahasa Indonesia pada waktu itu. Bahasa Iya, Indonesia betul, kan betul. baru tahun 88. Tahun 72. Iya, betul. Tahun 72. Tahun 72 baru Karena ada. dulu Indonesia bahasa Melayu betul. Iya, bahasa Melayu di Riau dengan di Medan pun beda. Apalagi di Jawa. Di Jawa tidak ada bahasa Melayu. Tidak Bahasa Jawa. tidak semuanya Indonesia itu bahasa Melayu, Bang. Enggak, betul. Iya, Ini artinya Ada dulu terjemahan ada di Alkitab dulu kontol. Padahal kuntul kan sebenarnya. Makanya itu premisi siapa? Premisi si Beneditan. Makanya memang kata iya. bahasanya itu kan Jadi ini berbeda. persoalan bahasa ini. Diam dulu Todi, diam Ini dulu. framing. bukan framing. Dengarkan dulu. Karena gini bang, bukan framing itu. Kalau Pak Dondita itu membahas soal perkataan yang itu tadi yang sebut itu, ya kan? Kenapa perkataan itu ada di kitab ini, kitab yang ini beda lagi gitu? Bukan framing. Yang dibaca itu kan yang ada di Alkitab gitu. Iya. Bang Raja Daud, sapa dulu Bang David Batman ini. Iya, dia lagi itu. Iya, jadi terjemahan baru kan baru ada EIYD, ejaan yang disempurnakan. Itulah bahasa Indonesia yang baku. Langsung Alkitab LAI menyesuaikan langsung TB tahun 74, 2 tahun kemudian. Langsung disesuaikan TB 1. Tetapi karena masih ada pertentangan di dalam terjemahan, maka ada TB 2. Kan itu aja itu proses menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia, bahasa Melayu sebenarnya nggak ada. Dan makanya penerjemahnya pun dulu ada orang Muslim. Huruf Latinnya dari mana, Pak? Bang itu Bang Mas Jupon. Huruf Latinnya asalnya dari mana?